Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu siapapun itu yang sedang menonton video ini. Hai, aku Khalila Nurul Tahira, kelas 2A Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Malaysia? Upin Ipin, nasi lemak, atau menara kembarnya? Betul ya, di Malaysia sendiri terdapat menara kembar yang dinamai Petronas yang merupakan salah satu bangunan tertinggi di dunia dan menjadi ikonik arsitektur Malaysia dengan ketinggian mencapai 452 meter, dikatakan tertinggi di dunia sampai dengan 2004. Tapi di video ini aku nggak bakal bahas menara kembar itu. Di video ini aku akan menjelaskan mengenai sejarah Islam kontemporer di negara Malaysia. Nah, sebagai awalan aku akan menjelaskan mengenai demografi negara Malaysia. Sampai Mei 2024, populasi Malaysia mencapai 34.619.803 jiwa, meningkat sekitar 300.000 jiwa dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh jumlah kelahiran yang lebih tinggi dari jumlah kematian sebanyak 400.000 jiwa kurang lebih, serta migrasi eksternal sebanyak 103.000 jiwa kurang lebih. Nah, Malaysia memiliki rasio jenis kelamin 1029 laki-laki per 1000 perempuan, lebih tinggi dari rasio global yaitu 1016 laki-laki per 1000 perempuan pada tahun 2003. Luas wilayah Malaysia adalah 329.740 km persegi dengan kepadatan penduduk 136 jiwa per kilometer persegi. Nah, dalam hal agama, 63,7% populasi adalah Muslim, diikuti oleh Buddha sebanyak 17,7%, Kristen 9,4%, Hindu 6,0%, dan sisanya yang lain. Populasi Malaysia terus bertumbuh, didorong oleh peningkatan alami dan migrasi dengan kepadatan yang moderat dan keragaman agama. Malaysia menunjukkan perkembangan demografi yang dinamis. Kota besar seperti Kota Baru dan Kuala Lumpur memainkan peran penting dalam pertumbuhan ini. Selanjutnya yakni sejarah masuknya Islam ke Malaysia. Islam masuk ke Malaysia melalui kerajaan-kerajaan Melayu sebelum kedatangan Inggris. Pada abad ke-9, pedagang Gujarat memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke negara Malaysia ini. Meskipun Islam tiba di Indonesia lebih awal, pada abad ke-7, Islam masuk ke Malaysia melalui jalur perdagangan dari India, terutama Gujarat dan juga Malabar. Nah, Malaysia sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan Arab, India, dan juga Cina, menjadi titik temu berbagai agama dan juga budaya. Lalu adanya monumen batu bersurat Terengganu ditemukan pada abad ke-13 menandakan penyebaran Islam dengan tulisan Arab berbahasa Melayu. Islam pertama kali diterima oleh elit penguasa kerajaan yang kemudian menyebarkan ke masyarakat bawah. Nah, pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat di negara Malaysia. Lalu ada tokohnya nih, tokoh seperti Syarif Karim Al-Makhdum berperan dalam mengislamkan Sultan Muhammad Shah dan juga rakyat Malaka. Tulisan Jawi yang berkembang bersamaan dengan kedatangan Islam menyatukan bahasa dan budaya Melayu. Selanjutnya, pada abad ke-19, pendidikan formal di Malaysia berfokus pada ajaran Islam. Konstitusi Malaysia mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam dan identitas Islam telah menjadi bagian integral dari masyarakat dan budaya Malaysia. Nah, kebijakan pemerintah pun mendukung pada saat itu nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, meskipun negara ini tetap demokratis, sekuler, dan juga modern. Oke, selanjutnya yakni jejak-jejak peradaban Islam di negara Malaysia. Apa saja sih? Yang pertama, yaitu Masjid Negeri Sultan Abu Bakar.
merupakan pusat koleksi sejarah Islam dan manuskrip berharga di Papua. Yang kedua yaitu Masjid Abidin, dibangun pada tahun 1793 di Kuala Terengganu atas perintah Sultan Abidin II. Yang ketiga yaitu Masjid Kampung Laut, didirikan pada abad ke-15 dengan arsitektur khas tradisional dan pengaruh Hindu India Selatan. Yang keempat, batu bersurat, ditemukan pada tahun 1889, merupakan artefak penting yang menandai penyebaran Islam di Terengganu. Yang kelima, yaitu madrasah-madrasah berperan dalam pendidikan Islam pada abad ke-19 hingga ke-20, seperti Madrasah Al-Mashkur, Al-Islamiyah di Pulau Penang, dan juga Madrasah Al-Hadid di Malaka. Lalu yang keenam yaitu majalah-majalah Islam, seperti apa? Seperti Al-Imam dan Jawi Peranakan, yang mempengaruhi pemikiran Islam di Malaysia pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Nah, selanjutnya lalu apa dan siapa saja sih tokoh organisasi Islam di Malaysia? Oke, terdapat jejak Islam dalam pemerintahan dan juga masyarakat Malaysia. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemerintahan Islam terlebih dahulu. Nah, terdapat jabatan-jabatan yang tersebar luas di Malaysia. Salah satunya yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini tuh fungsinya mempromosikan nilai-nilai Islam di Malaysia melalui berbagai program dan inisiatif. Setiap wilayahnya pasti punya jabatan tersendiri. Lalu yang kedua yaitu Mahkamah Syariah, memastikan penegakan hukum berbasis syariah di Malaysia. Nah, selanjutnya yaitu organisasi Islam di Malaysia. Ada Islamic Relief Malaysia atau IRM, NGO yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan komunitas yang dipimpin oleh Tuan Haji Jainuddin. Lalu yang kedua yaitu ada Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM, merupakan organisasi pemuda Islam yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Faisal Abdul Aziz yang berkomitmen untuk keadilan sosial dan pendidikan. Yang ketiga yaitu Partai Islam Se-Malaysia atau PAS, partai politik Islam yang dipimpin oleh Datuk Seri Abdul Haji Awang, berjuang untuk implementasi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAIWP yang merupakan badan otoritas Islam dipimpin oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bertanggung jawab atas urusan agama Islam di wilayah Persekutuan Malaysia. Nah, selanjutnya keseharian umat Islam di Malaysia nih, seperti apa sih kesehariannya gitu kan. Nah, kehidupan sehari-hari umat Islam di Malaysia ditandai dengan praktik keagamaan yang kuat, termasuk sholat 5 waktu dan ibadah lainnya. Lalu ada juga nih seperti tradisi buka puasa bersama gitu ya di Indonesia, sama seperti kita. Lalu ada makanan halal menjadi bagian penting dari pola makan di negara Malaysia. Sementara nilai-nilai sosial seperti kesopanan dan keramahan sangat ditekankan. Pendidikan agama juga memainkan peran vital dengan kurikulum agama Islam disertakan dalam banyak lembaga pendidikan di Malaysia. Lantas, apa problematika kehidupan Islam di Malaysia? Nah, perjalanan Islam di Malaysia dipengaruhi oleh kolonialisasi Inggris yang memicu degradasi nilai-nilai keislaman dan juga munculnya sekularisme. Kurang lebih sama ya seperti Indonesia. Dan proses ini juga disertai dengan fenomena westernisasi yang merajalela, menghambat penyebaran ajaran Islam, dan lain sebagainya. Meskipun diakui sebagai agama resmi, terdapat debat tentang peran dan status Islam dalam ideologi negara Malaysia itu sendiri. Menelusuri Islam di berbagai belahan dunia adalah hal yang tepat untuk mengetahui sejarah Islam secara menyeluruh. Sangat bagus jika kita mengenal Islam di sana. Untuk apa? Untuk suatu saat nanti, jika kita sebagai muslim-muslimah berkunjung ke luar negeri, jadi segala tahu nih soal perkembangan Islam di negara itu sendiri. Menjelajah sejarah dunia menyatukan pemahaman kita, menghindari kesalahan yang lama. Nah, kurang lebih seperti itu ya mengenai Islam dan perkembangannya di Malaysia.
aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.